Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ukhti Sholihah semuanya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam keridhoannya, senantiasa dalam keberkahan, kesehatannya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah memberikan ridhonya, insya Allah memberikan izin kepada kita semua untuk mengikuti kajian online bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Perlukah kita bisa? Nah, kedua kalinya salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Perkenalkan semuanya, Ukhti Sholihah, Ana Silvi Nilhofia, Ana santriwati Rumah Quran Nur Hidayah, tepatnya di Nganjuk. Kali ini insya Allah Ana diamanahkan, insya Allah diridhoi untuk membersamai untuk kajian bahasa Arab ini, insya Allah sampai akhir nanti. Sebelum kita mulai, ini langsung aja mulai ya, karena harusnya kan tadi jam 4 ya teman-teman. Ini udah jam 4 lewat 13, maka langsung saja kita mulai acara ini. Sebelum dimulai, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua kalinya, biar lebih berkah lagi, kita sama-sama mendengarkan tilawah dari Ukhtina Himayatus Sholihah. Pada Ukhtina Himayatus Sholihah dipersilahkan. Mana? Ukhtina Himayatus Sholihah. Sepertinya Ukhti Himayatus Sholihah keluar lagi ya ini, bentar. Tidur sana. Tidur sana. Kata doang. Sepertinya Ukhti Himayatus Sholihah ini masih terkendala sinyal. Oke. Kita sama-sama aja ya untuk qiraahnya, untuk tilawahnya kita sama-sama buka Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ana pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, insya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Okay. Acara selanjutnya, langsung saja ini tentang bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Perlukah kita bisa, saya izin share screen dulu, Ustazah. Sudah terlihat, Ustazah? Sudah? Suaranya Ustazah udah jelas? Alhamdulillah sudah, Ustazah. Suaranya sudah jelas belum? Sudah, Ustazah, alhamdulillah jelas. Nanti kalau ada kendala atau apa bisa langsung ditulis di pesan ya untuk solihah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktunya Ukhti Silvi. Sudah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini pada semangat semua ya, sudah lihat ada yang di rumah, ada yang masih di luar atau di mana, tapi masih menyempatkan untuk ikut. Masya Allah, ini semoga Allah turunkan berkahnya kepada kita semua pada sore hari ini, karena kita ada dalam lingkaran orang-orang yang menuntut ilmu, halaqah orang-orang yang mencintai ilmu. Semoga malaikat tepakkan sayapnya untuk melindungi kita semua. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Hayya naskurullahi azza wa jalla, yang mana telah memberikan kita kesempatan sehat sehingga kita dapat mengikuti kajian bahasa Arab ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Semoga kita menjadi hambanya yang beliau pilih untuk mendapatkan syafaatnya. Amin. Nah, pada sore hari ini sudah mau bertanya dulu, kaifa halukun ya sholihah? Apa kabarnya sholihah semua ini? Bi khair, alhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah, Masya Allah. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang di jalan semoga Allah lindungi fi amanillah. Amin. Tuhan kasih. Kita akan belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Haruskah aku bisa? Gitu. Kemarin pertemuan pertama kita sudah mempelajari bahwa pentingnya bahasa Arab. Mungkin itu terlalu pendek ya pembahasannya. Nah, sekarang di sini kita akan membahas lebih dalam lagi. Kenapa bahasa Arab itu disebut penting? Ataukah bahasa Arab itu kenapa harus bisa gitu? Jadi di sini kita akan membahas lebih panjang lagi dan lebih detail lagi kenapa harus bahasa Arab gitu. Nah, di sini izinkan Ana Ustazah Laila untuk berbagi sedikit ilmu kepada anak sekalian. Semoga dari apa yang Ana share ini bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi
menggugah agar kita makin semangat untuk mempelajari bahasa Arab. Boleh di slide Ustazah? Ukti Silvi? Saya tahu ya. Baik Ustazah, sebentar. Aduh, mana nih? Oke. Nah, sekarang karena kemarin kita udah pertemuan pertama membahas urgensi bahasa Arab, sekarang Ustazah mau bertanya dulu, mengapa penting mempelajari bahasa Arab? Coba ada yang bisa menjawab mungkin raise hand-nya. Yuk, siapa yang bisa menjawab nih? Kenapa nih penting mempelajari bahasa Arab? Yuk, mengapa penting mempelajari bahasa Arab? Ada yang mau menjawab? Saya Ustazah mencoba menjawab. Ya, gimana? Karena bahasa Arab adalah bahasa surga, dan dengan bahasa Arab lah kita bisa mempelajari Al-Quran lebih mendalam. Masya Allah, ya betul sekali. Bahasa Arab itu bahasa surga bisa dikatakan. Dan dengan bahasa Arab kita bisa mempelajari Al-Quran ataupun ilmu-ilmu agama yang lain. Masya Allah. Ukti siapa tadi ya? Ukti Istiqomah Ustazah. Istiqomah, Masya Allah. Tabarakallah. Yang lainnya mungkin juga akan menjawab hal yang sama atau mungkin ada yang berbeda. Ya. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi. Selanjutnya, Ukti Silvi. Nah, slide kedua. Oke, ini Ustazah. Oke. Bawahnya. Nah, sekarang Ustazah tanya. Ketika Antuna sudah mengetahui pentingnya bahasa Arab, ketika ada pamflet ini ada di grup, misalnya, oh ada kajian bahasa Arab nih, terus sekarang sudah tanya, motivasi Antuna itu apa untuk mengikuti kajian ini? Ada salah satu lagi yang mungkin bisa raise hand menjawab motivasi untuk mengikuti kajian ini, atau cuma ya udah ikut aja Ustazah, gimana? Apa nih Ustazah? Ya? Supaya bisa menguasai bahasa Al-Quran. Mungkin suaranya bisa dibesarkan lagi. Afwan Ustazah. Ahlan, silakan. Sepertinya jaringannya ini ya, terkendala Ukti Imayatus Solihah. Assalamualaikum Ukti Imayatus Solihah. Sinyalnya, Masya Allah. Keluar lagi Ukti Imayatus Solihah. Oh yaudah, nanti kalau misalnya Antuna mempunyai alasan yang spesifik, bisa jadi acuan Antuna untuk lebih semangat lagi belajarnya. Misalnya lagi nggak semangat, oh kan aku punya alasan ini, gitu. Itu nanti bisa menjadi pembangkit semangat Antuna untuk belajar bahasa Arab lagi. Sekarang sudah akan membacakan sebuah kutipan dari Sigrid Hanke. Ini nih penulis dari Jerman, yang bunyinya, bagaimana mungkin umat manusia menolak keindahan bahasa ini, yaitu bahasa Arab gitu. Dia berkata bahasa Arab itu indah gitu. Bagaimana mungkin manusia itu menolak keindahan bahasa ini, bahasa Arab, dengan logikanya dan kecermalangannya yang unik gitu. Jadi beliau mengatakan kalau bahasa Arab itu secara logikanya saja dan kecermalangan saja itu udah unik gitu, udah indah gitu. Bahkan tetangga-tetangga Arab atau orang-orang misal tetangga-tetangga Arab itu kan ada Afrika, ada mana Sudan atau mana, orang-orang Afrika itu kan tetangga-tetangga Arab yang mereka taklukkan itu tuh telah jatuh di bawah pesona bahasa ini gitu. Jadi kebanyakan dari mereka itu jatuh cinta sama bahasa Arab karena saking indahnya gitu. Kenapa kita bisa katakan indah? Coba slide selanjutnya, Ukti Silvi.
Nah, bahasa Arab itu adalah bahasa yang berusia ratusan ribu tahun. Bagaimana tidak? Coba bahasa Arab itu ada semenjak dulu gitu. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu belajar bahasa Arab, sudah memakai bahasa Arab gitu. Bahasa yang berusia ratusan ribu tahun, dan beberapa orang mengatakan bahasa Arab adalah bahasa yang paling indah di dunia. Misal saja syair itu syair Arab ya, syair Arab itu begitu bagusnya. Sampai kita saja yang sudah mempelajari bahasa Arab, kadang masih belum bisa mengartikan syair itu karena saking indahnya gitu. Saking indah tata bahasanya itu. Karena syair itu harus belajar sendiri, ada namanya sastra Arab gitu. Nanti dia akan belajar bagaimana bahasa-bahasa Arab itu dikemas begitu apik sehingga menjadi syair gitu. Tidak usah jauh-jauh melihat syair, kita lihat ke Al-Quran kita. Nah, di Al-Quran itu bahasanya indah sekali. Bagaimana tidak coba? Misalnya kalau di bahasa Arab saja kita bisa menyebut abi itu udah berarti bapakku, abi pakai ya itu udah berarti ayahku gitu. Tapi di Al-Qur'an ada yang menuliskannya dengan ya abati itu berarti udah beda lagi, bukan ayahku lagi, tapi ada ketambahan wahai ayahku tersayang, wahai ayahku tercinta gitu. Itu betapa indahnya gitu. Hanya ketambahan huruf jadi beda makna gitu. Terus misalnya kita bisa manggil anak kita itu ibni, anakku. Tapi di Al-Qur'an ada juga yang ditulis ya bunayya, wahai anakku tersayang, wahai anakku tercinta, wahai anakku yang paling aku kasihi. Nah, dari situ saja kita sudah melihat keindahan bahasa Arab. Jadi nggak diragukan lagi betapa indahnya bahasa Arab itu. Selanjutnya, nah di sini kita akan membacakan dalil lagi. Ini seperti yang kemarin, karena di ayat ini itu ada dalil tentang bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Misalnya surat Yusuf ayat 2 ini. Bahasa Arab satu-satunya bahasa Al-Quran dan bahasa resmi negara-negara Islam. Dalilnya Quran surat Yusuf ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Sudah jelas ya, di sini Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Allah sudah jamin di sini nih. Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Insya Allah ketika kita mempelajari bahasa Arab, kita dapat mengerti apa yang Allah maksud, apa yang ingin Allah sampaikan melalui firman-Nya. Mungkin bisa kita belajar tafsir, bisa kita belajar Tarjamatul Quran atau terjemah-terjemah Al-Quran. Makna kalimat itu arti dari satu kata, tapi dia dengan bahasa Arab gitu. Nanti ketika kita sudah memegang sebuah kitab Arab atau yang sering disebut kitab gundul ya di sana, itu nanti di bawah tulisan begitu biasanya ada footnote atau catatan kecil gitu. Nah, di situ tuh biasanya ada makna kalimat atau arti kata. Cuma dia memang memakai bahasa Arab gitu. Bedanya dengan buku kita biasanya artinya itu memakai bahasa Indonesia kan. Misalnya kolamun sama dengan pena gitu. Tapi nanti biasanya di buku-buku Arab itu, di buku-buku kitab gundul gitu, nanti ada kolamun. Artinya misalnya allazi yaktubu biha gitu. Misalnya artinya itu sesuatu yang dengannya itu bisa dipakai nulis gitu. Nah, itu bedanya makna kalimat dan terjemah gitu. Selanjutnya nah, sekarang sudah bicara nih.
Bahasa Arab tadi, sudah tulis di atas tadi, bahasa Arab itu bahasa resmi negara-negara Islam. Betul, bahasa Arab itu bahasa resmi negara-negara Islam. Tapi dengan catatan bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Perhatikan lagi, bahasa Arab itu bahasa resmi negara-negara Islam. Tapi bahasa Arab sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada bahasa lisan atau dialog atau yang sering kita ucapkan, dan bahasa secara tulisan. Jadi bahasa Arab itu dibagi menjadi dua, secara lisan dan secara tulisan. Kalau secara tulisan jelas, abjadnya Arab itu huruf hijaiyah. Udah pada tahu semua ya, huruf hijaiyah yang 29 itu. Ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 29. Kalau 29 berarti alif itu ikut. Tapi kalau 28 alifnya tidak diikutkan. Semua betul ya. Nah, kalau secara tulisan ini sendiri, sudah membahas tulisan dulu ya. Secara tulisan, bahasa Arab itu dimanapun, dia memakai huruf hijaiyah. Alfabetnya itu huruf hijaiyah, alif, ba, ta, ta, dan seterusnya. Nah, ini sama, di mana-mana sama. Ketika menulis, mereka akan menggunakan ini. Tapi ketika kita membahas bahasa Arab secara lisan, itu jatuhnya akan berbeda. Misalnya, sekarang Ustazah sedang berada di Kairo. Nah, bahasa Arab di sini dan bahasa Arab yang kita pelajari itu berbeda. Untuk dialeknya, untuk bicaranya. Misalnya bahasa sini itu ada bahasa namanya bahasa amniyah atau bahasa umum, bahasa yang sering digunakan, bahasa untuk berdialog dengan manusia. Kalau di Indonesia bisa diibaratkan dengan bahasa sehari-hari. Kan di Indonesia ada bahasa baku, ada bahasa sehari-hari. Nah, bahasa Arab itu juga begitu. Ada bahasa baku yang kita pelajari ini, ada bahasa yang digunakan untuk sehari-hari, gitu. Jadi kalau di negara-negara Arab, Jazirah Arab atau Afrika, Timur Tengah, gitu, itu setiap negara itu mempunyai bahasa Arabnya masing-masing untuk berbicara. Tapi untuk menulis mereka sama, masih menggunakan huruf hijaiyah, begitu ya. Kalau ada yang tidak dipahami, nanti ada sesi pertanyaan, bisa menanyakan. Misal, Ustazah kasih contoh lagi. Misalnya Ustazah sedang berada di Kairo ini. Di sini kita mengucapkan maaf atau afwan itu berbeda gitu. Kita mengucapkannya misalnya kalau di Indonesia itu afwan atau astagfir gitu. Kalau di Mesir lebih sering orang menggunakan bahasa amniyah atau bahasa umum, bahasa yang sering digunakan yaitu ma'lesh gitu. Ma'lesh gitu. Itu berarti maaf. Di Arab sendiri begitu. Di Madinah misalnya itu ada bahasa sendiri yang mereka gunakan untuk berbicara kepada orang lain. Jadi bahasa Arab itu dibagi menjadi dua ya, sudah ulangi lagi, bahasa Arab secara tulisan dan bahasa Arab secara lisan atau dialog. Jadi mereka punya bahasa Arab versi mereka, versi negaranya untuk berdialog. Nah, di sini ada lagi bahasa yang dipilih Allah adalah bahasa Arab. Allah mengirimkan kitabnya yang berharga yaitu Al-Quran yang sedang kita pelajari, yang sedang kita hafal itu ditulis dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah bahasa Nabi terakhir. Kita kemarin sudah bahas, bahasa Nabi kita adalah bahasa Arab. Karena alasan ini bisa menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab. Karena kitab kita menggunakan bahasa Arab, Nabi kita menggunakan bahasa Arab, bahkan kitab-kitab turos atau kitab-kitab agama yang kita pelajari itu, kalau di pesantren itu kita juga belajar, atau yang di sini yang kita pelajari sebagai pelajar di sini itu kitab-kitab tebal yang
nggak ada terjemahnya gitu. Semua ilmu agama itu kebanyakan pakai bahasa Arab karena ulama-ulama besar itu banyak yang datang dari negara Arab. Jadi alasan ini itu bisa menjadikan kita itu untuk wajib belajar bahasa Arab agar kita bisa mendalami ilmu agama dan Al-Qur'an. Selanjutnya, nah di sini sudah menuliskan bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya, seperti yang tadi disebutkan di depannya, bahasa yang sangat indah, bahasa yang sangat kaya. Kenapa Ustazah kok bahasa Arab bahasa yang sangat kaya? Maksudnya apa Ustazah? Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa bahasa Arab itu disebut bahasa yang sangat kaya. Contohnya saja nomor 1. Alfabet Arab ada 28 huruf atau 29 huruf yang masing-masing memiliki 4 bentuk berbeda. Maksudnya 4 bentuk berbeda gimana? Nah, 4 bentuk berbeda itu dia ada tulisan yang ketika dia berdiri sendiri, misalnya huruf ba kalau berdiri sendiri itu begini, ba. Kalau dia di depan itu begini, nulis ba-nya. Kalau dia di tengah itu begini, kalau dia di akhir itu begini. Nah, itu adalah 4 bentuk berbeda. Misalnya lagi huruf kaf. Kaf itu ketika dia berdiri sendiri, dia bentuknya seperti ini. Tapi ketika dia di depan, dia berubah seperti ini. Ketika dia di tengah dan di akhir berbeda lagi. Nah, itu adalah salah satu kekayaan dari bahasa Arab. Kalau kita misalnya pakai huruf font biasa, misalnya kita nulis A, huruf alfabet A gitu, itu mau di tengah, mau di akhir sama kan? Mungkin perbedaannya dia hanya di awal karena harus besar dan di tengah ketika harus kecil. Terus yang nomor 2, bahasa Arab memiliki kosakata yang sangat kaya. Kemarin yang sudah menyimak kajian pertama pasti tahu kenapa Ustazah menuliskan bahasa Arab memiliki kosakata yang sangat kaya. Contohnya saja kemarin kita menyebutkan apa yang artinya baik itu ada khairun artinya baik, ada hasanun artinya juga baik, ada thayyibun artinya juga baik. Jadi bahasa Arab itu memiliki kosakata yang sangat kaya. Murodifnya apa? Persamaan katanya, sinonimnya itu tuh banyak gitu, nggak cuma satu. Buku saja. Buku itu bahasa Arabnya ada kitabun, atau kalau orang lain bilang ada daftarun. Nah, jadi bahasa Arab itu memiliki kosakata yang sangat banyak. Sinonim-sinonimnya itu banyak, nggak hanya satu. Yang nomor 3, kata kerja bahasa Arab bisa dikonjungsikan ke dalam 17 bentuk kata. Nah, untuk poin ketiga ini ada pada pelajaran shorof. Kan bahasa Arab ada nahwu, ada shorof, ada bahasa Arab, ada qiraah, ada takbir gitu. Misalnya nahwu shorof lah yang sudah umum, nahwu dan shorof. Nah, untuk poin ketiga ini kita bisa mendapatkannya di pelajaran shorof. Kata kerja bahasa Arab dikonjungsikan ke dalam 17 bentuk kata. Ustazah kasih contoh misalnya fa'ala. Fa'ala itu fi'il madhi. Maksudnya fa'ala itu dari kata dasar fa'ala ya. Fa'ala itu kerja, kata kerja fa'ala itu bisa diubah menjadi lain lagi, bisa diubah menjadi karena dia fi'il madhi atau telah berlalu, dia bisa diubah menjadi yang akan datang gitu. Kalau misalnya di sini fa'ala fi'il madhi yang sudah berlalu, kerja, sudah bekerja, terus bisa diubah lagi menjadi akan kerja gitu. Jadi yaf'alu gitu.
fa'ala yaf'alu fa'lan. Nah, itu nanti seterusnya itu ada di pelajaran shorof. Ada bisa diubah menjadi apa? Alat pekerjaan, bisa diubah menjadi masdar atau kata dasar, bisa diubah menjadi apa ya? Namanya tuh apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Isim fa'il gitu-gitu. Jadi ada bisa diubah menjadi pelaku, bisa diubah menjadi objek gitu. Nah, begitu. Padahal dia cuma dari kata dasar fa'ala gitu. Tapi dia bisa diubah menjadi macam-macam bentuk. Saking kayanya dia dan saking indahnya bahasa Arab gitu. Jadi kita nggak usah memikirkan kalau bekerja sekarang tuh ini, bekerja besok itu apa ya? Terus kalau misalnya orang yang dikenai pekerjaan itu apa ya gitu. Jadi cuma dari fa'ala ini kita bisa mengubah ke semua tempat tadi. Asal kita tahu ilmunya. Lagi-lagi kita harus tahu ilmunya. Ilmunya ada di mana Ustazah? Ada di pelajaran shorof. Shorof itu yang mengubah-ubah kata gitu. Sudah contohnya misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun gitu. Itu nanti ada di pelajaran shorof dan artinya itu berbeda-beda gitu. Ada dia telah bekerja, dia sedang bekerja, kerjalah, ada fi'il amrnya, kerjakanlah gitu. Atau ada masdarnya, pekerjaan, ada yang orang yang bekerja, ada orang yang dikenai pekerjaan, begitu. Itu nanti kita dapatkan di pelajaran shorof. Yang keempat, kata-kata bahasa Arab didasarkan pada akarnya. Nah, tadi sudah bilang, kata-kata dalam bahasa Arab itu selalu ada kata dasarnya. Misalnya, meja, maktabun. Nah, maktabun itu kata dasarnya apa? Kata dasarnya kataba. 3 huruf kataba. Kaf, ta, ba. Kataba. Kataba itu juga bisa, misalnya gini, kalau Arab gundul, bayangkan kataba, nggak ada harokatnya, dia bisa dibaca kataba. Bisa juga dibaca kutiba. Ya. Kenapa ada kutiba? Di Al-Quran ada kutiba juga ya. Kalau kataba itu dia menulis, kalau kutiba ditulis, gitu. Nah, itu saking kayanya bahasa Arab, kita beda pemberian harokat saja itu artinya sudah berbeda. Itulah saking kayanya bahasa Arab. Selanjutnya, karena bahasa Arab terlalu kaya ya, jadi bahasa Arab itu banyak istilah-istilah yang sudah dipinjam, sudah diambil ke Indonesia, bahkan ke Inggris juga sudah diambil. Gitu. Contohnya saja di bahasa Indonesia. Berapa banyak bahasa Indonesia yang telah meminjam istilah dari bahasa Arab? Sudah contohkan di sini ada kata berkah, itu berasal dari barokatun, barokah gitu. Itu udah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi berkah. Lalu ada kabar, itu berasal dari khobar. Khobar kalau dalam bahasa Arab itu juga berarti kabar gitu. Mafi khobar, nggak ada kabar gitu. Nah, ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kabar. Lalu kata lafal berasal dari lafal. Udah umum ya lafal ya dalam bahasa Arab, itu sudah diserap menjadi lafal. Dan yang lainnya, nanti mungkin Antun akan menemukan yang lain. Ada kata mungkin, itu berasal dari mungkin. Ada kata rezeki, berasal dari rizki, atau rizkun, gitu. Nah, mungkin akan banyak lagi, dan nggak mungkin sudah tulis semuanya. Nanti kalau Antuna misal menemukan, bisa, oh iya ya, gitu. Jadi ini kan bahasa Indonesia, tapi ternyata di Arab nggak ada. Oh, ternyata bahasa Indonesia sudah menyerap dari bahasa Arab.
Selanjutnya, nah, bahasa Arab adalah kendaraan untuk kita mempelajari agama Islam dan Al-Quran. Sudah katakan tadi, karena agama Islam dan Al-Quran itu memakai bahasa Arab kebanyakan ya, karena Al-Quran memang berbahasa Arab. Umar bin Khattab berkata, "Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Nah, sampai Umar bin Khattab aja berbicara seperti ini, gitu, berkata seperti ini, berarti beliau paham betapa pentingnya itu bahasa Arab, betapa bahasa Arab itu bagian dari agama kita, gitu, bagian dari Islam. Makanya beliau berkata, memerintahkan, ini ta'allamu itu fi'il amr ya, pelajarilah, itu kata perintah ya. Dan kata perintah itu kalau di usul fikih ini kita, perintah itu, semua perintah itu jatuhnya wajib kecuali dia ada larangannya. Nah, kalau di sini nggak ada larangannya. Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Selanjutnya, sudah tanya sekarang. Lalu sebagai seorang Muslim, terlebih penghafal Al-Quran, Masya Allah, calon hafidh-hafidhah, pentingkah bahasa Arab untuk kita pelajari? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya menampar kita, tapi tidak tahu ketika kita sudah tidak ada minat lagi untuk belajar gitu. Seorang Muslim nih, terlebih penghafal Al-Quran, yang Al-Qurannya saja berbahasa Arab, pentingkah bahasa Arab untuk kita pelajari? Nah, mungkin ini bisa dijawab Antuna, dalam hati Antuna, pentingkah gitu? Dijawab sendiri, bagaimana pentingkah? Kalau penting, gimana caranya kita bisa mempelajari bahasa Arab? Gitu. Ketika kita menginginkan sesuatu, berarti kita harus mencari jalannya untuk sampai sana. Selanjutnya, nah, kalau udah ada pertanyaan tadi dan masih ada yang menjawab, kayaknya kurang penting deh Ustazah, atau penting sih Ustazah, tapi gimana ya Ustazah? Enggak deh, atau gimana ya Ustazah? Enggak semangat belajar bahasa Arab, aku lebih semangat belajar bahasa yang lainnya gitu. Nah, sekarang ada hadis dari Bukhari yang artinya akan keluar manusia dari arah timur dan membaca Al-Quran. Namun Al-Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Mereka tidak akan kembali padanya sampai anak panah itu kembali pada busurnya. Ini ada hadis dari Bukhari yang artinya seperti ini. Akan keluar manusia dari arah timur dan membaca Al-Quran. Namun Al-Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka. Maksudnya gimana Ustazah? Al-Qurannya nggak melewati tenggorokan? Nah, jawabannya ada di slide sebelahnya. Bisa dilanjutkan Ustazah? Nah, para mufasir memberi takwil tentang yang dimaksud di sini. Nah, orang-orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Qurannya tidak melewati tenggorokannya itu siapa di sini? Kelompok Muslim yang gemar membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, tetapi Al-Quran hanya berhenti di lisan. Jadi Al-Qurannya tuh hanya berhenti di tenggorokan, berhenti di lisan, nggak melewati tenggorokan gitu. Tak sampai meneteskan air-air makna dan hikmahnya ke dalam hatinya. Nilai-nilai Al-Quran tidak masuk ke dalam dirinya, tidak menyublimasi, dan finalnya atau endingnya Al-Quran tidak menjadi hudan atau petunjuk. Padahal Al-Quran adalah petunjuk atau pegangan hidup seorang Muslim. Gitu. Jadi kenapa dikatakan kalau Al-Qurannya itu tidak melewati tenggorokan? Karena dia hanya membaca tanpa dia mendalami yang dimaksud Allah itu apa gitu. Allah itu ingin bicara apa kepada kita gitu. Ketika kita sudah tahu maksud Allah, Al-Quran itu otomatis akan masuk melewati tenggorokan ke dalam hati.
hati itu akan tergerak, oh Allah itu melarang kita begini, jadi kita nggak melakukannya. Atau oh Allah itu memerintahkan kita begini, jadi kita harus melakukannya. Dan akan dilakukan. Al-Quran itu akan menghadirkan nilai-nilai tersendiri untuk pembacanya dan penghafalnya ketika Al-Quran itu sudah melewati tenggorokan. Tapi kalau Al-Quran hanya diucapkan, dibaca tanpa kita mempelajari apa maksudnya, nah, Al-Quran harus jadi pedoman seorang muslim karena Allah sudah jelas menyebutkan hudal muttaqin. Nah, Al-Quran itu adalah petunjuk untuk orang-orang yang beriman. Jadi begitu. Mungkin ini yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah sampaikan sekali lagi, tidak ada jalan lain dalam memahami atau mengetahui ajaran Islam dan Al-Quran kecuali dengan bahasa Arab. Ini betapa pentingnya bahasa Arab untuk kita pelajari, walaupun kita belum dobit, istilahnya belum apa ya, dobit itu belum menguasai seluruhnya. Ketika kita mempunyai semangat, kita pasti akan mencari jalan gitu. Dengar kisah seorang pembunuh yang membunuh 199 orang, kurang 1 itu 100 atau udah 100 gitu, dia berencana untuk bertaubat kepada Allah. Habis itu dia niat jalan kaki dan di tengah jalan dia meninggal. Lalu malaikat bingung, ya Allah, ini harus dikemanakan, di neraka atau di surga? Nah, Allah mengatakan ukurlah jarak dia dari tempat hijrahnya itu dan tempat dia bermaksiat tadi. Jaraknya itu lebih dekat kemana gitu. Ternyata lebih dekat ke tempat hijrahnya. Dan dia ternyata dimasukkan ke surga, padahal dia sudah membunuh 99 nyawa. Nah itu, ketika kita ada keinginan, ketika kita ada ikhtiar, Allah itu pasti sudah menilai. Allah sudah menyediakan pahalanya walaupun kita belum sampai ke tujuan. Gitu ya. Tapi jangan jadikan ini sebagai alasan, nggak apa-apa kan, yang penting aku udah punya niat. Jangan ya, karena Allah Maha melihat, oh orang ini ada niat nih, tapi dia berusaha enggak ya? Gitu. Nggak cukup ya kalau kita niat terus kita meremehkan, kita kan udah niat, yang penting gitu. Harus ada usaha untuk melakukannya. Begitu dari Ustazah. Mungkin ada pertanyaan. Untuk yang bertanya bisa raise hand mungkin, lalu dinyalakan mikrofonnya. Masya Allah. Ya teman-teman, silakan yang mau bertanya. Ini luar biasa sekali loh. Ini Ana sendiri ya, khususnya Ustazah, Ana semakin pengen belajar lebih dalam tentang bahasa Arab. Masya Allah ya, ini ada tentang tadi bahasanya yang super kaya, kemudian banyak negara yang meminjam bahasa Arab karena saking kayanya. Masya Allah itu Ustazah. Tambah lagi ini Ustazah, Ana tuh ini ya, karena anak kan suka banget ya Ustazah lagu-lagu Arab. Arab itu kalau misalkan kita tahu artinya, dilihat artinya itu romantis banget ya Ustazah ya. Benar-benar penuh dengan sastra, ilmu balaghah, kayak nyentuh banget, Masya Allah. Iya. Mungkin kalau di bahasa itu ada sastra. Ya. Kalau di pondok biasanya kita belajar balaghah. Iya, betul. Itu Arab gitu, jadi ya kita bisa menggombal pakai bahasa Arab ya gitu. Benar banget. Ini ayo teman-teman nih, ayo kita diskusi bersama ini tentang bahasa Arab. Yang mau tanya silahkan di suaranya diaktifkan. Mungkin kalau Ana sendiri ini Ustazah, Ana pengen tanya sih. Kan penting ya ini kita mempelajari bahasa Arab. Biasanya tuh orang-orang tuh pada takut duluan gitu loh Ustazah, karena mempelajari bahasa Arab itu, apalagi kalau yang udah tahu yang namanya ilmu nahwu sharaf itu susah banget. Banyak orang yang jadi kayak malas gitu loh Ustazah, ada
ya tadi yang Ustazah bilang gitu kan, ada fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu. Nggak cuma satu, saking banyaknya itu, jadi malah kok kayaknya susah ya, kayaknya lebih susah daripada bahasa Inggris deh gitu. Nah, cara kita buat apa ya, buat meyakini diri kita bahwa bahasa Arab itu menyenangkan kayak gitu itu gimana Ustazah, tips-tipsnya gitu biar nggak apa ya, nggak ada pikiran bahwa bahasa Arab itu susah kayak gitu. Nah, dulu misalnya cerita dikit ya. Dulu saya juga begitu di pondok. Di pondok itu bahasa pas pertama sudah tahu bahasa Arab itu saya tuh apa sih gitu. Susah banget, mau ngomong aja susah banget gitu, apalagi di pondok kan wajib pakai bahasa Arab kan. Terus ketika udah mempelajari ini, udah makin nahwu, sorot-sorot, jadi saya itu makin suka, malah makin cinta gitu sama bahasa Arab. Kenapa gitu? Kenapa ya? Karena cinta nggak butuh alasan ya. Masya Allah. Karena ketika kita udah megang kitab nih, pengen gitu, pengen baca, terus pengen tahu yang bener tuh yang gimana bacanya gitu. Itu keinginannya tiba-tiba tuh ada gitu. Jadi Ustaz tuh makin seneng, apalagi kalau tahu Iqra. Ustaz tuh seneng banget kalau Iqra gitu. Selain ustadznya ya. Siap Ustaz. Jadi nggak tahu karena bahasa Arab emang seseru itu gitu. Kalau ditanya kenapa, saya juga nggak tahu kenapa, tapi untuk menumbuhkan semangatnya itu yakin aja nanti itu suatu saat pasti kepakai gitu. Suatu saat kepakai, suatu saat kita bisa menyebarkannya atau memberi manfaat ke orang lain. Kan ilmu kalau nggak diamalin, kasih sajari bila hamalin, ilmu yang nggak diamalkan itu seperti pohon yang nggak berbuah. Iya betul. Jadi alasannya biar semangat itu yakin aja kalau suatu saat itu kepake gitu. Suatu saat itu pasti kepake. Entah kita belajar kitab atau kita menghafal itu pasti kepake. Apalagi untuk menghafal Quran itu kepake, benar-benar kepake bahasa Arab itu. Misalnya kita sholat aja lah, kita sholat. Misalnya kita baca Allahu Akbar itu, kalau kita nggak tahu artinya tuh benar-benar ngambang, benar-benar cuma gerakan oh Allahu Akbar gitu. Tapi kalau kita tahu artinya, kita tahu maknanya gitu, itu tuh mengagumkan Allah benar-benar. Ya Allah, Allah Maha Besar. Nggak ada lagi yang lebih besar gitu. Kita benar-benar bisa mendalami, menghayati apa yang kita ucapkan setiap sholat. Terus misalnya kita baca Al-Quran sampai ayat yang dimana itu ada menggambarkan surga misalnya. Digambarkan surga itu tajri min tahtihal anhar gitu. Tapi kalau kita nggak tahu artinya, ya udah cuma tajri min tahtihal anhar gitu. Tapi kalau kita tahu artinya, ya Allah di surga itu di bawahnya itu mengalir loh, di bawahnya loh gitu. Iya. Nah, itu bisa nilai tersendiri kalau kita bisa bahasa Arab gitu. Jadi kenapa imam itu kadang ada yang membaca Al-Quran itu sampai nangis. Ada orang yang membaca Al-Quran itu sampai nangis. Karena dia tahu maknanya, tahu artinya, dan bahkan dia mungkin tahu tafsirannya gitu. Sampai ada yang tersenyum kalau mendengar bacaan Al-Quran, karena dia tahu janjinya Allah itu gini ya, surga itu gini. Ada yang dia tuh sampai nangis-nangis karena ancaman neraka atau apa gitu. Nah itu dari mana dia tahu kalau dia tidak mempelajari bahasa Arab? Nah, gitu. Jadi bahasa Arab itu pasti kepakai. Gitu. Jadi kalau kita udah down banget ya susah, udah capek, udah cukup aku tahu anak antum aja lah, udah afwan, udah gitu aja. Enggak bisa gitu. Nanti ada fase di mana kalian jenuh, kalian bosen, tapi nanti adalah di fase di mana bakal semangat gitu. Kalau udah membuka Al-Quran nih, misalnya hafalan, apa sih nggak masuk gitu. Kan ada tuh orang yang nggak masuk kalau nggak tahu artinya. Ya, benar. Akhirnya dia buka Quran terjemah, dicarilah artinya. Oh artinya ini, tapi gimana ya kok ini nggak cocok sama ini? Kan ada tuh yang misalnya nggak cocok artinya.
Karena Al-Quran kan nerjemahinnya bukan perkata kan, Betul, Ustazah. gitu. Nah, itu enak lagi kalau kita bisa bahasa Arab. Jadi sekali kita baca, ada tuh kayak misalnya kalau di TV itu ada translatornya di bawah itu, artinya di bawah. Jadi kalau sekali kita baca, kita di otak itu udah, oh gini artinya gitu. Itu enak banget. Ustazah. Masya Allah, berarti emang harus menumbuhkan rasa cinta dulu ya Ustazah ya. Ini ada pertanyaan nih Ustazah nih dari Ukti Novi. Assalamualaikum, saya Novi, izin bertanya Ustazah. Saya minat sekali dalam bahasa Arab. Namun gimana ya, saya sendiri baca Al-Quran juga masih terbata-bata. Mohon dukungan dan nasihatnya Ustazah. Saya harus ikhtiar apa dalam belajar bahasa Arab? Apakah saya fokus belajar baca Al-Quran dulu sampai fasih? Atau bagaimana ya Ustazah? Mohon nasihat dan dukungannya. Dari Ukti Novi. Insya Allah Ukti Novi pertanyaannya. Gimana ya Ustazah jawabnya? Ikut rukun ya, rukun hidayah. Ikhwan dong Ustazah. Tapi bisa menjadi salah satu loh, bisa ikut rukun misalnya. Dia ada hafalannya, ada kelas bahasa Arabnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bingung nih, oh bentar ya lagi azan. Itu salah. Sudah? Alhamdulillah. Dengerin azan Mesir ya. Masya Allah. Saudara lanjutkan tadi pertanyaannya apa? Oh iya, kalau kita belum fasih membaca Al-Quran, tapi kita ingin belajar bahasa Arab, gitu. Iya. Mungkin Ustazah akan menyarankan untuk, kalau Ustazah ya, baca Quran. Tapi kita juga bisa diselingi untuk belajar bahasa Arab gitu kan. Kita orang kan ada bosennya tuh. Mungkin kalau kita belajar Quran terus mungkin ada rasa jenuh. Jangan jauh-jauh, Ustazah aja dulu pas mondok ya. Kalau suruh megang Quran terus tuh juga jenuh gitu. Coba kita tanyakan ke Ufti Silvi, mungkin ada fase jenuhnya nggak ya? Ada Ustazah. Ada.
kan ya. Kalau Benar. kalau kita pegang Quran terus tuh kadang jenuh gitu. Nah, untuk menghilangkan kejenuhannya gimana? Ya kita bisa selinginnya dengan belajar bahasa Arab sedikit-sedikit gitu. Jadi biar nggak terlalu keberatan, ya 2 minggu sekali kalau di rukun atau seminggu sekali mungkin bisa, atau ilmu-ilmu yang lain, buku-buku yang lain mungkin bisa gitu. Jadi nggak melulu kita juga belajar ke Al-Quran terus pasti nanti ada jenuhnya gitu. Nanti untuk menghilangkan kejenuhannya apa ya, kita sembari membaca atau mempelajari ilmu-ilmu yang lain bisa. Oke, gitu Ukhti Novi. Apakah sudah jelas atau gimana nih? Intinya Ustazah tadi bilang ini ya Ustazah ya, kita baca dulu Al-Quran gitu kan. Pastikan dulu baca Al-Qurannya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Ukhti Novi? Mana ini Ukhti Novi? Atau yang lainnya? Yuk yang mau tanya yuk. Kita pokoknya kalau misalkan untuk belajar bahasa Arab ini harus menumbuhkan rasa cinta dulu nih. Jadi kita harus menumbuhkan rasa cinta dulu nih biar bisa nanya banyak. Kalau misalkan udah tumbuh rasa cinta tuh rasanya pengen nanya aja terus. Ayo nggak apa-apa, ditanya aja. Mumpung kita ini bisa jawabnya sudah pakai bicara ya. Kalau di WA tuh biasanya selalu bingung kalau mau jelasin gimana ya gitu. Kalau ngobrol tuh enak gitu. Ini ada Ukhti Novi, Masya Allah terima kasih atas nasihatnya Ustazah. Sama-sama, semoga makin semangat belajar bahasa Arabnya, baca Qurannya. Iya benar Ustazah. Kalau dulu anak itu pas belajar bahasa Arab itu di lagu Ustazah, kayak apa namanya, kursi, maktabun, meja, kayak gitu. Pokoknya di nada aja biar seru gitu, apalagi kan anak-anak kecil gitu kan Ustazah. Kayak ngapalin nama-nama benda gitu. Jadi kayak sebuah nyanyian kayak gitu malah. Iya, kan ada juga tuh lagu yang hafalan jari yang tiadani gitu. Yumna wa yusra gitu-gitu. Iya, Hafalan tangan gitu-gitu. Banyak macam-macamnya. Apalagi kalau di sekolah-sekolah SD mungkin banyak lagu-lagunya ya. Iya, betul Ustazah. Ternyata banyak ya cara untuk menumbuhkan rasa cinta itu ya lewat dengan dilaguin gitu ya Ustazah ya. Biar terngiang-ngiang gitu, apa yang disuka ya kita masukin Arab di situ. Mungkin kayak gitu ya Ustazah ya. Lebih ke menikmati kan. Oh, lebih ke menikmati. Menikmatinya gitu. Oke, ini ada yang mau tanya lagi nggak? Udah jam berapa ini? Di sini jam 5:09 Ustazah. Di situ jam berapa Ustazah di Kairo? Di sini jam 11:09. Kita hanya beda 5 jam tepat. Menitnya sama, insya Allah. Beda 5 jam teman-teman. Yuk teman-teman yang mau tanya lagi, yuk mumpung ada Ustazah di sini jauh-jauh. Ustazah dari Kairo, Masya Allah menyempatkan waktunya buat kita semua untuk sharing tentang bahasa Arab. Jangan sia-siakan teman-teman. Ini ada satu, bentar Ustazah ada nih. Oh ini, ada dari siapa ini? Pihaniar. Assalamualaikum Ustazah. Jujur, Ana masih bingung harus mulai dari mana nih Ustazah untuk belajarnya. Karena begitu banyak metode pembelajaran, ada yang dari bahasa percakapan, ada yang dari kurs Nik Arabik. Bagaimana memilih metodenya? Mohon nasihat dan masukannya Ustazah. Dari Ukhti Pihaniar. Masya Allah, Pihaniar ya. Semoga Allah menjaganya. Quranic Arabic. Ya, Quranic Arabic. Jadi sama seperti menghafal Al-Quran. Kita banyak metode yang ada gitu kan. Ada yang 5 menit hafal 2 baris, ada yang 30 menit hafal 1 halaman, ada yang cara hafalannya diulang 20 kali, ada yang hafalannya berbagai macam metode gitu. Nah, kalau kita ditanya metode mana yang paling manjur misalnya ya, pasti kita akan jawab
nggak ada metode yang manjur gitu. Metode yang manjur itu metode kita sendiri gitu. Misalnya ada metode hafal dengan sekali baca. Kalau kita nggak nyaman di situ, kita nggak akan kepake metode itu gitu. Jadi seberapapun banyak metode, kalau kita nggak nyaman atau kita nggak bisa, kita nggak akan memakai metode itu gitu. Jadi kalau untuk belajar bahasa Arab juga sama gitu. Misalnya ada beberapa metode, ada yang dengan terjemah perkata atau percakapan atau hafalan dari nahwu shorof gitu. Kalau Ustazah sendiri, Ustazah dulu belajar pertama kali Ustazah dulu belajar tentang percakapan. Kenapa gitu? Karena ketika kita belajar percakapan, lidah kita atau pikiran kita itu udah otomatis mengikuti logatnya atau otomatis kita tahu artinya. Misalnya kita belajar percakapan kan pasti diartikan gitu. Nah dari situ kita bisa mengambil pertama cara mengucapkannya, kedua terjemahnya, kita tahu artinya, kita bisa menambah mufradat dari percakapan itu, ketiga kita tahu logatnya. Jadi misalnya ada percakapan seperti kemarin itu ada percakapan assalamualaikum gitu. Nah, nadanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, kita tahu kan arti salam dari situ kan mesti diterjemahkan. Terus misalnya kaifa haluki anti? Nah, apa kabar kamu? Nah, pasti diterjemahkan. Nggak mungkin kita belajar percakapan dengan orang misalnya, tapi kita nggak tahu artinya. Itu kayaknya nggak mungkin ya, karena ketika kita ngobrol dengan orang, pasti kita tahu apa yang kita tanyakan ke dia dan dia tanyakan ke kita. Nah, dari situ kita bisa mengambil mufradat, kita bisa mengambil logatnya, kita bisa mengambil gimana cara mengucapkannya gitu. Untuk metodenya, kalau kita nggak mencoba, kita nggak tahu ya. Jadi mungkin Ufti bisa mencoba, oh kalau dengan metode ini aku begini nih, kalau dengan metode ini aku begini nih. Nah, itu senyamannya gitu. Jadi dibawa nyaman. Kalau pakai metode ini kok aku begini ya, wah ini nih kayaknya yang cocok gitu. Nah, kalau untuk metodenya, Ustazah nggak bisa menyarankan metode yang mana, karena kadang metode yang Ustazah pakai itu cocok di Ustazah, nggak cocok di orang lain. Cocok di orang lain belum tentu cocok di Ustazah. Jadi Ustazah nggak bisa menyarankan metode mana, tapi intinya belajar bahasa Arabnya dibuat nyaman, dibuat menyenangkan. Gimana caranya? Kita harus menumbuhkan tadi yang Ustaz Silvi bilang, cinta dulu gitu, kepo dulu, pokoknya kita kepo dulu. Kepo, pokoknya kita harus kepo gitu. Kita harus pengen tahu terus, pengen tahu lagi, pengen tahu terus gitu. Jadi kalau kita, apalagi perempuan ya, perempuan itu nggak bisa menahan 3 hal. Apa Ustazah? Perempuan itu tidak bisa menahan 3 hal. Apa Ustazah itu? Yang pertama air mata. Air mata. Yang kedua kecemburuan. Kecemburuan. Yang ketiga keingintahuannya mereka. Oh, kepo ya Ustaz ya. Keingintahuan. Coba kalau kita udah kepo tuh nyarinya tuh bakal detail banget. Misalnya ada nama satu sampai akun IG-nya, Facebook-nya, biodatanya, riwayat hidupnya kan. Itulah perempuan gitu. Jadi itu bisa kita manfaatkan di hal-hal yang bermanfaat gitu. Kita keponya tuh di hal-hal yang bermanfaat gitu. Misalnya kita kepo dalam bahasa Arab, udah kita cari tahu aja gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Wah, luar biasa nih Ustazah, Masya Allah. Sama ini berarti ya Ustazah ya, harus bisa mengenali diri sendiri gitu. Diri sendiri itu sukanya gimana gitu kan ya Ustazah. Oke Ustazah, ini jawaban dari Ukhti Pihanir. Masya Allah, na'am Ustazah, jadi coba explore aja ya Ustazah. Jazakillah khairan jawabannya Ustazah. Amin, Mbak Yaki. Dieksplor lagi, kita cari
cara yang paling nyaman aja ke kita, cara yang paling menyenangkan untuk kita gimana gitu. Mencari, berarti jangan jangan lelah untuk mencari apa yang membuat kita nyaman gitu ya Ustazah ya, untuk mempelajari sesuatu hal yang baik. Masya Allah. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ini sekarang jam 5:16. Masih ada beberapa waktu ini. Insya Allah kita kasih waktu berapa menit lagi nih Ustazah buat yang tanya, 5 menit lagi ya? Atau gimana Ustazah? Ya 5 menit lagi kita kasih waktu untuk penanya. Barangkali ada yang masih ngetik kan Ustazah. Ini kebanyakan pengennya ngetik semua ini. Mungkin malu-malu atau lagi sibuk ini sore biasanya masak kali ya. Atau apa ya ini? Bentar lagi untuk sini mau maghrib Ustazah. Persiapan buka puasa buat yang Masya puasa. Allah. Iya. Luar biasa. Masya Allah. Ustazah, saya izin bertanya. Oh iya, Masya Allah. Ya, Ahwan. Ya, saya izin Kak Selvi. Iya, Ukti Imayatus ya ini ya? Istiqomah. Istiqomah. Oh iya, Istiqomah. Oke. Terima kasih Kak Selvi. Izin bertanya Ustazah. Ya. Menurut Ustazah, bagaimana supaya kita itu misalkan sudah pernah belajar bahasa Arab, lalu bagaimana cara kita supaya bisa tekun mempelajarinya dan supaya tidak bosan seperti itu Ustazah? Supaya tekun dan supaya tidak bosan, Masya Allah, istiqomah. Syukur Supaya Ustazah. tekun, tidak bosan. Kalau bosan itu pasti. Ustazah bisa menjamin semua orang pasti bosan ketika dia mempelajari satu ilmu atau dia mempelajari suatu hal itu secara terus-menerus. Gitu. Nah, untuk menghilangkan bosannya ya tadi kita bisa diselingi dengan mungkin kegiatan lain atau ilmu-ilmu yang lain yang harus kita pelajari. Gitu. Kalau untuk tekunnya, kita bisa tumbuh dari diri sendiri atau kita bisa membuat target gitu. Misalnya kalau lagi belajar tentang membaca kitab gundul misalnya, kita bisa membuat target. Misalnya satu hari kita harus membaca 1 halaman dengan kaidah dan dengan kaidah yang benar misalnya. Misalnya kita bisa membaca kitab gundul kan belum ada harokatnya tuh. Kita bisa membaca sehari minimal 1 halaman. Nanti diharokatin, terus nanti diterjemahin, nanti coba kita datang ke guru kita, Ustaz ini udah bener belum ya? Ustaz ini udah bener belum ya? Gitu. Nanti kita tanya, oh salahnya di sini. Nah nanti dari kesalahan itu kita bisa belajar. Jadi, oh nanti kalau ada kata ini lagi, berarti begini, harokatnya seperti ini. Gitu. Kita bisa menjadwalkan itu dari diri kita. Kita bisa tekun itu dari diri kita. Seberapapun orang-orang tuh bilang semangat. Kalau diri kita nggak semangat, itu pasti akan susah. Gitu. Jadi kita berusaha menemukan cinta dulu. Kalau kita udah cinta nih, pasti kita pengen tahu banget ini, harus pengen tahu ini. Nah, kalau kita udah pengen tahu, coba kita jadwalkan. Kita harus istiqomah gitu. 1 hari minimal 1 muka kah, atau misalnya ketika kita mau hafalan mufradat, 1 hari 5 mufradat. Nanti misalnya ada ustadzahnya, bisa nanti disetor ke ustadzah. Ustadzah, ana hari ini hafalan 5 mufradat ini, mau nyetor ustadzah bisa. Atau kita belajar misalnya menerjemahkan kitab, itu juga bisa gitu. Jadi untuk tekun rajinnya itu harus kita manage dengan benar, harus kita atur waktunya, harus kita targetin gitu. Bahkan kadang kalau kita udah punya target aja masih bisa melenceng nih. Kenapa? Ya karena kita belum mengendalikan diri kita gitu. Begitu, Uti. Istiqomah. Ada yang ditanyakan lagi? Alhamdulillah sangat luar biasa jawaban Ustazah. Terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan saya bisa mengamalkannya. Amin. Amin. Semoga bisa mengamalkan apa yang sudah didapat
dan Masya semoga bisa Allah. bertemu lagi yang lainnya. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Masya Allah ya pertanyaannya Terima kasih Ustazah. banyak Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah sama-sama. Ini yang nanya udah 3, Masya Allah. Saking semangatnya berarti udah mulai tumbuh rasa cinta ini sepertinya Ustazah. Masya Allah. Setelah ini insya Allah ada yang mau disampaikan dari Ustazah kami, Ustazah Tirta. Sebelum itu, Ana sekali lagi ucapkan terima kasih Ustazah Laila udah menyempatkan waktunya jauh-jauh dari Kairo, Masya Allah, yang waktunya jaraknya 5 jam ya Ustazah tadi. Tapi Ustazah betul-betul menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu tentang bahasa Arab. Semoga kita semua yang menyimak tadi dari awal sampai akhir bisa mengamalkan semua ilmu yang sudah Ustazah bagi. Semoga kita juga bisa tumbuh rasa cinta dan semoga hal tadi bisa menjadi amal jariah buat Ustazah Laila. Semoga Ustazah Laila juga dimudahkan urusannya. Amin amin ya Allah. Setelah ini ada yang ingin disampaikan oleh Ustazah kami, Ustazah Tirta. Ustazah Tirta, Ana persilahkan. Bismillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, pada sore hari ini kita bisa bertemu secara virtual untuk menyelenggarakan belajar bersama bahasa Arab. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan, nikmat sehat, nikmat semangat yang terus istiqomah dalam diri kita. Perkenalkan, Ana Ustazah Tirta yang membersamai di Rumah Quran Nur Hidayah, Ana pelayannya teman-teman semuanya. Dan di sini Ana pengen banget mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Laila, Masya Allah ya, atas ilmu yang diberikan. Terima kasih. Mohon maaf, Ana ada di perjalanan, jadi izin sambil berjalan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Ustazah Laila. Saya menyimak dari awal sampai akhir. Alhamdulillah Ustazah Laila jauh-jauh dari Mesir untuk mengajari kami. Dan teman-teman, saya ingin berbagi teman-teman bahwa Ustazah Laila ini adalah guru saya yang memperkenalkan saya dengan bahasa Arab ya, teman-teman semuanya. Jadi saya pernah menangis teman-teman ketika belajar bahasa Arab itu. Kenapa susah sekali gitu ya, susah sekali karena dulu itu setoran terjemahan Al-Quran pakai bahasa Arab teman-teman semuanya. Saya izin duduk aja teman-teman ya. Jadi saat itu setoran terjemahan Al-Quran pakai bahasa Arab dan terjemahannya itu per kata teman-teman. Saya itu nangis teman-teman, satu hari satu halaman untuk menyetorkan hafalan. Nah kemudian saya sakit gitu teman-teman. Kemudian Ustazah Laila memberikan semangat pada saya untuk semangat untuk belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa surga, bahasanya penduduk surga. Jadi kita perlu untuk bisa gitu, untuk teman-teman semuanya. Kemudian terima kasih selalu kepada Ustazah Laila, semoga terus istiqomah bisa mengajarkan kami ke depannya. Dan bagi teman-teman yang pengen untuk belajar lebih intens tentang bahasa Arab, bisa nanti silakan daftar rukun ya, karena di rukun sudah ada kurikulum tentang bahasa Arab dari awal sampai teman-teman memahami satu kitab full gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Laila. Dan bisa itu dulu di moderator dulu ya. Oke Ustazah, terima kasih Ustazah, Masya Allah. Ustazah Tita ini lagi bertugas di Jakarta, semoga Ustazah selamat sampai tujuan, sampai di Rumah Quran Nur Hidayah Nganjuk lagi. Makasih Ustazah Tirta. Anak kembali lagi. Ustazah. Ya. Jadi izin menyampaikan teman-teman, ada setidaknya 3 informasi kepada teman-teman semuanya.
Jika teman-teman ingin mendaftar untuk mengaji Al-Quran, dan itu ada kesempatan teman-teman anak-anak muda, perempuan, silakan kami membuka kesempatan bagi para muslimah untuk belajar Al-Quran secara intens di Rumah Quran Nur Hidayah Pondok Offline Kabupaten Nganjuk. Jadi di sini gratis 100% beasiswa penuh untuk para muslimah yang ingin menjadi hafizah dan juga ingin belajar tentang pengembangan diri. Tentunya tidak hanya belajar tentang menghafalkan Al-Quran ya teman-teman, tapi juga tentang bagaimana kita menjadi muslimah yang berdaya. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman belum berkesempatan untuk bisa offline, teman-teman bisa loh untuk menjadi santriwati online di Rumah Quran Nur Hidayah. Sampai detik ini alhamdulillah jumlah santriwati kita sudah mencapai 1040 santriwati yang tersebar di seluruh dunia ya. Jadi ada di Korea Selatan, ada di Turki, ada di Inggris, ada di China, dan lain sebagainya. Jadi pastikan teman-teman menjadi salah satu pembelajar di Rumah Quran Nur Hidayah. Nanti teman-teman akan belajar tahsin, bahasa Arab, pengembangan diri, tahfidz, hafalan Quran. Alhamdulillah teman-teman, dari santriwati-santriwati kita baik online maupun offline sudah banyak yang 10 juz, 15 juz, yang semuanya dimulai dari awal teman-teman semuanya. Bahkan ada santriwati offline yang sudah menghafal sampai 30 juz teman-teman semuanya, alhamdulillah. Dan harapannya teman-teman juga tergerak hatinya untuk belajar juga untuk teman-teman semuanya. Nah, kemudian teman-teman jika teman-teman ini mendekati bulan Ramadan ya teman-teman, izin menyampaikan jika teman-teman mengetahui bahwa santriwati-santriwati offline yang mengaji di Kabupaten Nganjuk semuanya beasiswa penuh 100%. Setiap hari mereka belajar Al-Quran 24 jam ya teman-teman, mendengarkan Al-Quran secara gratis, beasiswa penuh. Tentunya tidak sendirian, kita butuh dukungannya teman-teman, kita butuh untuk terus kolaborasi dalam kebaikan. Dan kami membuka kesempatan bagi teman-teman semuanya yang ingin menjadi orang tua asuh, yang ingin untuk memfasilitasi para penghafal Al-Quran. Jadi Masya Allah ya, setiap ayat yang dihafalkan, setiap sholat yang dilaksanakan, insya Allah pahalanya mengalir kepada teman-teman semuanya. Jadi pastikan teman-teman menjadi orang tua asuh bagi para hafizah. Apakah harus sudah berkeluarga untuk menjadi orang tua asuh? Tidak, teman-teman. Banyak orang tua asuh di sini yang masih single, masih mahasiswi, masih mahasiswa sudah menjadi orang tua asuh. Masya Allah, tabarakallah. Apakah yang menjadi orang tua asuh harus orang yang ekonominya sangat-sangat berlebih? Tidak, teman-teman. Allah yang mencukupi semua kebutuhan rezeki kita semuanya. Kita cukup yakin, kita cukup untuk memberikan yang terbaik untuk Allah. Jadi mari kita selama diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah, untuk tergerak hatinya, mari kita lakukan yang terbaik selama sisa hidup kita teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semangat untuk teman-teman semuanya yang pengen menjadi hafizah, pengen menjadi orang-orang pembelajar. Semangat bagi teman-teman semuanya yang pengen untuk selalu mendekat kepada Allah melalui jalur Al-Quran, tentunya teman-teman semuanya. Dan semangat untuk melalui proses-proses perjuangan ini teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk para pengurus Rumah Quran Nur Hidayah yang terus semangat, yang terus istiqomah dalam perjuangan ini tanpa lelah. Perjuangan ini yang sangat penuh tantangan, kita bergandeng erat, kita sama-sama teman-teman semuanya. Mohon maaf jika memang ramai, saya terus mengupayakan bisa membersamai teman-teman semuanya, bagaimanapun keadaannya.
Semoga selalu kita diberkahi Allah, Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Dan bagi teman-teman yang sudah masuk grup, hampir setiap hari kita membagikan informasi-informasi kebaikan. Jadi mohon teman-teman semuanya, mari kita jadikan jari-jari kita menjadi saksi kelak ketika perhitungan amal. Jadikan genggaman kita menjadi pemberat amal kita, teman-teman semuanya. Astagfirullah teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, ramai teman-teman ya. Jadi semangat teman-teman semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari saya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustazah Tirta, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah meluangkan untuk membersamai kita semua di sini dalam kajian bahasa Arab, bahasa Al-Quran, haruskah aku bisa. Oke Ustazah, ini di sini sudah jam 17:32. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Ustazah? Ustazah Laila? Intinya dari semua ini kita harus semangat buat belajar bahasa Arabnya, ditumbuhkan rasa cintanya, dipupuk terus biar nggak mati, nggak layu, dipupuk terus supaya kita tetap istiqomah untuk belajar bahasa Arab gitu. Kalau kita mau mencari motivasi di luar sana, banyak motivasi untuk belajar bahasa Arab, banyak sekali gitu. Dari siapapun pasti ada motivasi gitu. Tapi kalau diri kita sendiri nggak memotivasi diri sendiri, atau kita nggak menumbuhkan dari diri sendiri, motivasi di luar sana itu sama sekali nggak berlaku atau nggak berguna gitu. Jadi sudah minta kita harus tumbuh dari diri sendiri kita dulu gitu. Intinya kuasai diri, kenali diri gitu. Kita harus tumbuhkan rasa cinta itu dari diri sendiri. Boleh mencari motivasi dari orang lain, boleh, sangat boleh gitu. Tapi itu kembali lagi ke diri kita. Kepake enggak ya motivasinya gitu, atau cuma kita pengen dapat aja, ya udah dapat aja, ngalir aja gitu, enggak gitu. Jadi intinya semua kendali itu ada di diri kita sendiri. Kita yang tahu mana yang kita rasa nyaman untuk diri kita gitu. Itu mungkin dari Ustazah. Tadi belum Ustazah tutup kajian sore ini dari Ustazah, bahasa Arab, bahasa Al-Quran, haruskah aku bisa? Jawabannya harus ya, harus gitu. Tapi kalau ditanya lagi, harus dobit Ustazah, harus bisa semuanya gitu. Harus belajar gitu. Ustazah nggak mengharuskan untuk kalian menjadi ahli dalam bahasa Arab atau gini. Enggak, karena itu butuh proses, butuh perjalanan untuk mencapai ke sana. Ustazah hanya mengharuskan untuk belajar, jangan berhenti belajar bahasa Arab. Ustazah akhiri, semoga bisa bermanfaat, bisa ada faedah yang diambil dari pertemuan kali ini. Ustazah minta maaf kalau ada salah-salah kata atau mungkin kurang memuaskan. Sudah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Ini karena di sini udah jam setengah 6 tadi ya, jam 17.35. Kita lagi maghrib. Maghrib di sini itu jam 17.43. Sebelum diakhiri, saya pribadi, Silvi, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih banyak Ustazah. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk Ustazah. Ustazah dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah. Amin. Begitu mungkin dari Anda cukup sekian. Semoga kita semua diridhoi oleh Allah dalam beberapa menit yang lalu untuk membahas kajian ini.
Ana minta maaf sebelum kita tutup. Kita membaca istighfar 3 kali, hamdalah 3 kali, dan disempurnakan dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka astagfiruka wa atubu ilaihi illa anta. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Laila, Ustazah Terima Tirta. kasih Ustazah dan semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Oke. Ana izin live dulu ya. Ya Ustazah, nggak apa-apa Ustazah. Terima kasih ya Ustazah. Sama-sama.